Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, serta dimudahkan segala urusannya. Dan kali ini untuk seluruh penonton video saya akan mengomentari ceramah dari Imam Unyil yang menggebu-gebu. Ceramah ini sudah beberapa minggu yang lalu, tapi menarik untuk kita komentari dan kita kritisi. Kenapa ya? Karena Rizik Syihab ini menyebut bahwa orang-orang yang membatalkan nasabah Alawi sebagai pengadu domba dan diibaratkan seperti halnya manusia di zaman Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ubay. Jadi orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani itu disebut sebagai pengadu domba antara pribumi dan pendatang. Nah, apakah yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu merupakan sebuah kebenaran atau framing semata? Nanti akan saya komentari. Tapi sebelum saya panjang lebar membahas terkait apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab, sebaiknya kita simak dulu cuplikan video dari ceramah menggebu-gebu Rizik Syihab. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Sudah ada propaganda mengadu domba umat Islam antara pribumi dan pendatang. Zaman Nabi udah terjadi. Tahu-tahu di zaman kita sekarang ini, saudara, ada yang mau mulai lagi, sudah. Berarti kalau ada yang mau mulai lagi, mereka pengikut Abdullah ibn Ubay. Mereka pengikut orang-orang munafikin. Maka itu saya mau tanya di sini, mau diadu domba. Mereka berteriak, Ba'alwi itu bukan turunan Rasulullah, palsu. Belakangan mereka rame-rame ngaku keturunan Nabi. Iye, kacau tidak? Nah, ini yang terjadi, sudah. Pribumi, pendatang, perkis perbuatan Abdullah ibn Ubay, biang munafik yang mengadu domba Muhajirin dan Ansor. Saya mau tanya, adu domba seperti ini biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Dari video yang baru saja kita saksikan, itu Rizik Syihab lagi ceramah menggebu-gebu, lagi membahas terkait manusia di zaman Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ubay. Di mana Abdullah bin Ubay pada saat masa Rasulullah itu seorang pengadu domba antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, di zaman sekarang kata Rizik Syihab adalah sama seperti halnya Abdullah bin Ubay, yaitu orang-orang yang membatalkan nasabah Alawi. Bahkan disebut sebagai pengadu domba antara pribumi dan pendatang. Tentu ini menarik untuk kita kritisi, untuk kita komentari kenapa berkali-kali ceramah Rizik Syihab itu bermuatan adu domba, bermuatan kekerasan. Kenapa saya sebut kekerasan? Ya, walaupun bukan kekerasan fisik, tapi apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu adalah penebar kebencian, mengadu domba, agar para mukibin dari Rizik Syihab khususnya dan para mukibin Kabibah Alawi ini begitu membenci dan memerangi orang-orang yang membatalkan nasabah Alawi. Padahal pembatalan nasabah Alawi ini bukan karena unsur kebencian, dan sebenarnya kami ini tidak mempersoalkan masalah apakah Ba'alawi itu pendatang atau tidak. Jadi ini bukan soal Ba'alawi itu pendatang kemudian pribumi memerangi pendatang, tidak. Karena apa ya? Karena di Indonesia ini banyak pendatang seperti halnya Ba'alawi. Warga Cina di Indonesia itu banyak, tetapi bisa santun, bisa mengikuti budaya Indonesia. Makanya ya kami biasa saja, karena mereka bisa akrab dengan kita. Berbeda dengan
orang-orang Balawi di Indonesia datang pertama kalinya untuk mencari hidup. Tapi ngelonjak. Kenapa ngelonjak? Membawa-bawa nama Rasulullah sebagai alat untuk memuliakan dirinya. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kemudian menjadikan pribumi ini sebagai muhibinnya. Mereka merasa sebagai orang yang ada dalam kasta tertinggi. Nah, inilah yang menimbulkan muncul sebuah penelitian yang bernama tesis. Dan setelah dikaji, setelah diteliti, nasab Balawi itu nasab yang tidak tersambung ke Rasulullah. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwa Balawi merupakan orang ajam atau selain Arab. Kenapa? Ya karena haplogrupnya G, Kaukasus, Yahudi. Jadi Arab saja tidak, apalagi keturunan Rasulullah. Nah, disitulah reaksi orang-orang Balawi dan khususnya Rizik Syihab ini begitu menentang, begitu melawan orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Ya karena apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di KK ini tidak berkesesuaian dengan harapan orang-orang Balawi. Sehingga orang-orang Balawi tidak menerima jika nasabnya dibatalkan. Kan aneh. Semestinya jika orang-orang Balawi adalah orang-orang yang berpendidikan, tentu menerima sebuah kajian ilmiah. Apakah nantinya nasab Balawi tersambung atau tidak, paling tidak ya menerima dulu kajian ilmiah. Jangan karena kajian ilmiah itu kemudian membatalkan nasab Balawi. Pokoknya orang-orang Balawi menolak bahwa disebut tesis kandang kebu dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi muhibin-muhibinnya. Sehingga orang-orang Balawi saya sebut sebagai orang yang takut kehilangan muhibinnya. Dengan mereka tidak dianggap sebagai keturunan Rasulullah, secara otomatis derajatnya hilang di mata manusia pada umumnya dan kehormatannya pun luntur di mata para muhibinnya. Karena itu Rizik Syihab ini sebagai bapak pelopor framing. Saya sebut sebagai bapak pelopor framing karena setiap kali ceramah ya isinya framing. Menyamakan orang yang membatalkan nasab Balawi sebagai Abdullah bin Ubay di era Rasulullah. Apakah tuduhan Rizik Syihab itu betul? Ternyata ketika kita mengkaji kitab Sholah Al-Bakri, yaitu kitab Tarikh Hadramaut Asyasi di halaman 187 hingga 189, yang terdokumentasi dalam sejarah sebagai orang yang suka mengadu domba. Ini ya dari klan Balawi. Dan ini dibukukan oleh Sholah Al-Bakri, seorang peneliti asal Yaman yang hidup di Indonesia. Nanti penonton bisa simak redaksi dari kitab Sholah Al-Bakri yang bernama Tarikh Hadramaut Asyasi yang saya tampilkan di layar. Namun tidak akan saya baca redaksi Arabnya karena sangat panjang. Cukup saya baca artinya saja sehingga penonton bisa paham. Dan penonton nanti bisa menyimpulkan bahwa yang tercatat dalam sejarah sebagai orang yang suka mengadu domba adalah orang-orang Balawi. Ini menurut Sholah Al-Bakri loh, bukan menurut saya. Penonton bisa simak redaksi dari halaman 187 juz 1 kitab Tarikh Hadramaut Asyasi. Langsung saya artikan. Pada saat itu muncul sekelompok orang dari keluarga Balawi yang menginginkan kekuasaan, lalu mereka berupaya keras mencapainya. Jadi di zaman itu ada orang dari golongan Balawi yang begitu ambisi soal kekuasaan. Ia berupaya keras mencapainya, artinya menempuh segala cara demi mencapai ambisinya.
Di barisan terdepan mereka adalah Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi. Dan ini sudah pernah saya bahas. Ini merupakan paman dari Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya. Ternyata pamannya sendiri adalah seorang pelopor pengadu domba untuk memenuhi hajat nafsunya haus akan kekuasaan. Yaitu Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi. Orang ini adalah seorang politisi yang mahir dalam seni bujukan dan hasutan, cerdas, cepat tanggap, kuat argumennya, bersemangat tinggi, dan memiliki jiwa yang besar. Nah ini Aqil bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi adalah seorang politisi yang mahir dalam seni bujukan. Artinya mampu merayu, membujuk agar orang-orang mengikuti jejaknya. Mereka ahli. Saya sebut mereka karena jumlahnya tidak hanya satu, cuma dipelopori oleh Aqil bin Abdullah bin Yahya. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hasut menghasut, serta cerdas, cepat tanggap, kemudian kuat argumennya, bersemangat tinggi dan memiliki jiwa yang besar. Artinya, disimpulkan oleh Salah Al-Bakri bahwa Aqil bin Abdullah bin Yahya ini adalah seorang politisi ulung yang memiliki jiwa adu domba yang khas, cerdas, ilmu bujuknya luar biasa. Nah ini orang-orang Ba'alawi bukan orang yang membatalkan nasab Ba'alawi yang suka mengadu domba. Maka apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu adalah framing. Sementara yang tercatat dalam sejarah dan dibukukan Salah Al-Bakri dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi halaman 187 bahwa Aqil bin Abdullah bin Yahya adalah seorang politisi yang ahli dalam mengadu domba demi untuk menggapai hajat nafsunya, yaitu haus kekuasaan. Namun dia bernasib buruk. Urusan yang dihadapinya justru berbalik dari apa yang diinginkannya. Ia berusaha membantu Al-Kafir melawan Yafi untuk mencapai tujuannya. Tetapi ia tidak berhasil selain kerugian. Ia pun berusaha membantu Yafi melawan Al-Kafir, namun akibatnya adalah bencana. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya demi ambisi kekuasaan ini segala cara ditempuh, tetapi tidak pernah berhasil. Artinya selalu bernasib sial. Terbukti ketika Aqil bin Abdullah bin Yahya membantu wilayah Al-Kafiri untuk menyerang Yafi, itu pun mengalami kekalahan. Nah, setelah membantu Al-Kafiri menyerang Yafi kalah, Aqil bin Abdullah bin Yahya ini berbalik arah, gantian membela Yafi untuk menyerang Al-Kafir. Tapi itu pun juga bernasib sial juga. Memang bernasib apes. Ini sama dengan Rizik Syihab. Koar-koar memframing suka mengadu domba, tetapi tidak pernah berhasil secuil pun. Masyarakat Indonesia sudah cerdas. Akan tetapi hal itu tidak melemahkan semangatnya, tidak mematahkan tekadnya, dan tidak memadamkan gerakannya dalam mengejar cita-citanya. Jadi walaupun sudah terpuruk, membantu Al-Kathiri kalah, giliran membantu Yafi kalah. Tapi seorang yang bernama Aqil bin Abdullah bin Yahya ini tidak patah semangat. Artinya ambisi untuk meraih kekuasaannya itu tinggi. Ia pergi ke Al-Humum untuk mengumpulkan pasukan dari mereka guna melawan Al-Kafir. Namun ia melihat bahwa urusan itu membutuhkan dana. Kemudian ia pergi ke keluarga Tamim untuk tujuan yang sama. Dan ia melihat bahwa kebutuhan juga menuntut pengeluaran untuk itu. Oleh karena itu, ia menulis surat kepada saudaranya yang bernama Iwad bin Abdullah bin Yahya Ba'alawi di Sikoh dengan segera. Dan memintanya untuk mengumpulkan dana agar ia dapat mencapai tujuan dan ambisinya. Iwad adalah orang yang menampakkan sifat warok atau berhati-hati dan kesalehan, hingga masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Jadi Aqil bin Abdullah bin Yahya demi
untuk mencapai ambisi kekuasaannya. Ini membutuhkan banyak dana untuk mempengaruhi orang-orang. Tetapi Aqil bin Abdullah tidak punya dana sehingga mengirim surat kepada saudaranya yang bernama Iwad bin Abdullah bin Yahya untuk membantu mencarikan dana. Nah, seorang Iwad bin Abdullah bin Yahya ini orang yang menampakkan sikap wirai. Menampakkan loh. Bahasa Sholah Al-Bakri ini menampakkan, bukan berarti orang wirai betulan, tetapi orang yang pura-pura wirai dalam pandangan publik. Iwad ini orang yang terlihat saleh, padahal ya tidak. Karena Sholah Al-Bakri menulisnya orang yang menampakkan kesalehan, tidak saleh beneran. Nah, karena Iwad, saudaranya Aqil bin Abdullah bin Yahya ini orang yang di mata publik adalah orang yang saleh, orang yang wirai, sehingga mudah mengumpulkan dana dari para muhibinya. Dan kemudian setelah dana terkumpul digelontorkan kepada Aqil bin Abdullah bin Yahya untuk hajat ambisi kekuasaannya. Nah, skema politik adu domba ini sudah dari moyang-moyang Ba'alawi, terbukti dalam kitab Tarikh Hadramaut Asyasi halaman 187. Ini didokumentasi oleh Sholah Al-Bakri. Maka ketika Rizik Syihab menuduh orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani merupakan Abdullah bin Ubay di era Rasulullah, ini salah fatal. Itu adalah framing. Yang suka mengadu domba ya orang Ba'alawi itu sendiri. Saya lanjut, masih di kitab Tarikh Hadramaut Asyasi halaman 188. Redaksinya bisa penonton simak di layar. Saya langsung baca artinya. Ia bekerja mengumpulkan uang dan dalam beberapa bulan saja ia telah mengumpulkan uang yang banyak dari hewan tunggangan dan sedekah. Ini saudaranya Aqil bin Abdullah. Dengan mudah ini mengumpulkan uang, mengumpulkan dana dari para muhibinnya, karena Iwad ini terlihat orang yang saleh dan wirai sehingga mudah memengaruhi orang-orang di sekitarnya, khususnya para muhibinnya. Ia memiliki agen-agen di beberapa negeri dan di antara agen terbesarnya adalah Sultan Kutai. Ini berada di Indonesia. Jadi pada saat itu Iwad, saudaranya dari Aqil bin Abdullah bin Yahya, ini sampai mengirimkan surat kepada kerajaan Kutai demi meminta sumbangan dana. Juga mengirim surat kepada kerajaan Pari atau Pare. Ini juga berada di Indonesia. Jadi dua kerajaan Kutai dan kerajaan Pare yang ada di Indonesia pada saat itu sudah ikut menyokong dana untuk membantu ambisinya Aqil bin Abdullah bin Yahya lewat tangan saudaranya yang bernama Iwad. Mereka berdua mengirimkan emas dalam jumlah kati atau satuan berat kepadanya karena mengharapkan keberkahan dan umur panjang. Jadi dari kerajaan Kutai dan kerajaan Pare ini mengirimkan bantuan berupa emas. Karena apa? Ya karena berharap mendapat keberkahan dan umur panjang. Tentu iming-imingnya adalah membantu keturunan Rasulullah. Karena memang sejak dulu Ba'alawi memang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga dua kerajaan besar di Indonesia saat itu bisa dipengaruhi dan dimintai bantuan berupa emas. Beberapa pedagang juga mempercayainya dan menitipkan uang mereka kepadanya, termasuk di antara mereka adalah orang asing seperti Hefer Taklari, Martin Des, dan Rayman. Setelah mengumpulkan harta yang banyak, ia melarikan diri secara diam-diam ke Aden dan dari sana ia berjalan darat ke Hadramaut. Jadi sampai para pedagang dari asing seperti Martin Des, Hefer Taklari, dan Rayman ini juga sampai menitipkan uang untuk ikut membantu ambisinya Aqil bin Abdullah bin Yahya lewat tangan saudaranya yang bernama Iwad.
Nah, setelah si Iwat, saudaranya Akil bin Abdullah bin Yahya ini mengumpulkan banyak uang, maka ia diam-diam melarikan diri ke Aden dan dari sana ia berjalan ke Hadramaut. Kemudian ia pergi ke keluarga Tamim dan menghasut mereka untuk menduduki Tarim, serta menghujani mereka dengan hewan tunggangan. Keluarga Tamim pun mulai mengganggu dan menyerang keluarga Al-Kathir di Tarim, tetapi tanpa hasil. Iwat kembali dengan tangan hampa. Nah, Akil bin Abdullah bin Yahya lewat tangan saudaranya yang bernama Iwat ini menghasut untuk menduduki wilayah Tarim. Mereka menghujani dengan hewan tunggangan, tetapi lagi-lagi ambisinya itu tanpa hasil atau hampa. Kemudian ia berpendapat untuk bersandar kepada Yafi dan meminta bantuan kekuatan mereka untuk melawan Al-Kathir. Ia pun melakukan perjalanan ke Al-Mukalla dan tinggal sebagai tamu di istana Amir Salah bin Muhammad Al-Qasabi Al-Yafi'i. Ia mengerahkan segala usahanya untuk menghasut sang Amir agar menyerang Sayun atau Sion dan Tarim. Namun sang Amir tidak setuju dengan hal itu dan menjawab bahwa keadaan menuntutnya untuk menjaga pusat kekuasaannya dan mempertahankannya. Jadi sampai ia bisa datang ke istana Amir Salah bin Muhammad Al-Qasabi Al-Yafi'i dan di sana itu menginap beberapa malam dan memengaruhi, tetapi tidak ada hasilnya. Sang Amir ini tidak terkecoh. Lagi-lagi ambisi kekuasaan Akil bin Abdullah bin Yahya lewat tangan Iwat ini tanpa membuahkan hasil. Ketika ia melihat hari-hari berlalu sia-sia dan malam-malam berlalu tanpa hasil, ia kembali ke negerinya. Kemudian ia pergi kepada Sultan Khalid bin Muhsin Al-Kathiri, menghasutnya untuk menduduki As-Sihr dengan menjanjikan kepadanya bahwa ia akan mengajak Al-Humum ke pihaknya. Namun ia juga tidak berhasil. Jadi setelah mengobok-obok Amir, tapi tidak ada hasil, ia kemudian pulang ke negerinya dan ia pergi ke Sultan Khalid bin Muhsin Al-Kathiri, kembali menghasut untuk menduduki As-Sihr dengan menjanjikan bahwa ia akan mengajak Al-Humum ke pihaknya. Lagi-lagi politik adu dombanya Iwat ini tidak ada hasil secuil pun. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Al-Mukalla dan membesar-besarkan atau menakut-nakuti tentang keluarga Al-Kathir di mata Yafi, serta membesar-besarkan kekuatan mereka di depan Amir Salah. Ia pun melakukan perjalanan kepadanya dan mengabarkan bahwa keluarga Al-Kathir dan pengikut mereka berada dalam kesiapan penuh untuk menduduki Al-Mukalla. Ia tetap tidak berhasil, lalu ia kembali ke Sion. Di sana ia menemukan sekelompok orang dari keluarga Ba'alawi yang dipimpin oleh Muhsin bin Alawi As-Saqaf sedang mendiskusikan cara-cara untuk mengobarkan kembali perang antara Yafi dan keluarga Al-Kathir. Nah, ini kan berarti kesimpulan yang terdokumentasi dalam kitab Tarikh Hadramaut As-Siyasi, bahwa secara umum orang-orang Ba'alawi adalah orang yang lihai dalam politik adu domba demi untuk mencapai hajat nafsunya. Walaupun dalam kisah ini Akil bin Abdullah bin Yahya yang disebut sebagai politikus ulung yang selalu bernasib sial, apes, karena apa yang dicita-citakan tidak pernah berhasil, walaupun semangat untuk meraih kekuasaan itu begitu tinggi. Nah, ini berarti apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini justru menghantam dirinya, menuduh kami orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Maduddin sebagai orang yang mengadu domba. Justru Ba'alawi lah orang yang mengadu domba, dan pribumi harap cerdas, jangan lagi mudah dipengaruhi, jangan lagi mudah diadu domba oleh orang-orang Ba'alawi. Mereka gaya-gayaan saja,
memakai sorban ala ulama, tetapi sebenarnya pengen menduduki Indonesia dan menjadikan orang pribumi sebagai muhibinnya. Mereka berada di kasta tertinggi dan muhibin ada di kasta terendah. Jangan mau diperalat orang-orang Balawi. Pakailah akal yang waras. Saya lanjut, masuk di halaman 189 Kitab Tarikh Hadramaut Asy'asyih. Dengan meyakini bahwa mereka tidak akan meraih cita-cita mereka kecuali jika kedua negara Yafi dan Al-Kathir saling berbenturan dengan benturan yang mengakhiri kehidupan keduanya atau kehidupan salah satu dari keduanya. Jadi setelah Aqil bin Abdullah bin Yahya ini selalu gagal dalam meraih ambisinya lewat tangan Iwat saudaranya, maka jurus terakhir ini mencoba kembali mengadu domba wilayah Yafi dan Al-Kathir agar kedua wilayah tersebut bentrok sampai keduanya meninggal. Artinya kedua pemimpin wilayah tersebut meninggal, atau paling tidak salah satu dari kedua pemimpin itu meninggal. Dengan begitu, orang-orang Balawi khususnya Aqil bin Abdullah bin Yahya ini mudah menduduki posisi strategis, tapi lagi-lagi gagal dan gagal. Mereka pergi kepada Sultan Khalid bin Muhsin Al-Kathiri, kepada saudaranya Amir Abdullah dan kepada Amir Abud bin Salim untuk menghasut mereka agar menduduki Asyiher. Namun karena keberuntungan kedua negara tersebut dan kesialan kelompok ini, mereka tidak berhasil sedikit pun dalam apa yang mereka inginkan. Nah ini jadi sampai di titik penghabisan, sampai berdarah-darah, sampai segala cara, segala taktik dikerahkan. Seorang Aqil bin Abdullah bin Yahya ini adalah politikus dari kalangan Balawi yang mengalami nasib sial karena tidak pernah berhasil politik adu dombanya. Nah, kesimpulan dari apa yang ditulis oleh Sholah Al-Bakri dalam kitab Tarikh Hadramaut Asy'asyih dari halaman 187 hingga 189 ini membantah apa yang disampaikan Rizik Syihab. Rizik Syihab mengatakan bahwa kami orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani disebut sebagai orang yang mengadu domba antara pribumi dan pendatang. Itu salah. Yang suka mengadu domba adalah orang-orang Balawi dan ini sudah turun-temurun dari moyangnya. Demi untuk memenuhi hajat nafsunya, maka politik adu domba selalu dipakai. Ya nggak beda jauh dengan Rizik Syihab. Mereka koar-koar dalam podium, mengumpulkan para muhibinnya, kemudian mengframing agar muhibin percaya, agar muhibin membenci orang-orang yang mencintai ilmiah. Aneh. Jadi sebutannya ulama, tapi tidak menerima kajian ilmiah. Ini aneh. Mestinya orang yang disebut ulama tentu menerima kajian ilmiah. Dan ketika kajian ilmiah membuktikan bahwa Balawi bukan keturunan Rasulullah, ya terima saja. Apa dengan tidak menjadi keturunan Rasulullah, semangat hidupnya hilang. Paling tidak bisa membohongi umat. Tidak bisa merasa paling tinggi kastanya, tidak bisa lagi meraih kekayaan dengan meminta-minta kepada muhibinnya. Nah ini yang saya cermati kan begitu. Mereka takut kehilangan pamornya. Dengan tidak disebut sebagai cucu Rasul, otomatis akan dipandang sebagai orang yang biasa. Padahal kemuliaan seseorang itu bukan dari nasabnya, tetapi dari ketakwaannya. Dan ini berlaku untuk seluruh Balawi. Tidak mau menerima kajian ilmiah.
sebutannya ulama, tapi tidak bisa menerima kajian ilmiah hanya karena kajian ilmiah itu membatalkan nasab Ba'alawi. Kan aneh. Dan saya yakin ketika kajian ilmiah itu membuktikan bahwa Ba'alawi nasabnya tersambung ke Rasulullah, tentu orang Ba'alawi orang yang paling pertama menerima kajian ilmiah. Sayang, kajian ilmiah menemukan bukti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Sehingga ya paling depan untuk menentang. Dulu Rizik Syihab orang yang pertama kali gembar-gembor bahwa yang katanya keturunan Rasulullah itu bisa dites DNA-nya. Dengan rambutnya dites DNA saja, itu sudah ketahuan bahwa itu keturunan Rasulullah dan itu bukan. Lah Ba'alawi tinggal tes DNA saja. Rizik Syihab ini gimana? Dulu ngomong kalau memang benar keturunan Rasulullah ya dites DNA. Jangan kemudian ketika hasilnya G justru mengharamkan tes DNA. Kan aneh. Pertama ngomong wajib tes DNA, giliran hasilnya tidak sesuai dengan impian, maka menjadi mengharamkan tes DNA. Dan inilah ciri orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah yang sebenarnya. Kalau keturunan Rasulullah yang sebenarnya, maka berani-berani saja kalau dites DNA. Apa takutnya? Karena hasilnya pasti akan berkesesuaian dengan DNA Rasulullah. Lah Ba'alawi ini orang yang takut dengan DNA. Karena apa? Ya ketahuan. Hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Dengan tes DNA saja kok takut. Berarti kan bukan keturunan Rasulullah, tapi mengaku sebagai keturunan Rasulullah untuk tujuan yang tidak baik. Dan rata-rata memang begitu. Untuk mengumpulkan muhibin, mencari massa untuk mengangkat namanya biar menjadi orang yang besar. Nah, politik yang semacam ini adalah politik adu domba yang selalu dilancarkan oleh orang-orang Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dan ini sudah turun-temurun dari moyangnya dulu. Kalau bukan turun-temurun, nggak mungkin Sholah Al-Bakri sampai membukukan Aqil bin Abdullah bin Yahya, seorang politikus ulung yang selalu bernasib sial, yang selalu menggunakan politik adu dombanya demi untuk meraih ambisi. Nah, ayo Rizik Syihab dan para mukibinya buka kitab Sholah Al-Bakri Tarikh Hadramaut Asy'ashi, kaji di halaman 187 hingga 189. Maka ucapan Anda Rizik Syihab itu menghantam kamu sendiri dan menghantam klannya sendiri. Menuduh orang lain mengadu domba, ternyata Anda sendiri yang suka mengadu domba. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa Rizik Syihab itu sedang mengomentari dirinya dan klannya sendiri sebagai klan yang suka mengadu domba. Dan tuduhan Rizik Syihab kepada orang yang protesis Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai Abdullah bin Ubay di era Rasulullah yang suka mengadu kaum muhajirin dan kaum ansor itu salah total. Yang seperti Abdullah bin Ubay ya orang-orang Ba'alawi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.